Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bisul adalah benjolan merah pada kulit yang terjadi akibat infeksi bakteri dan memicu inflamasi pada folikel rambut. Biasanya bisul ini terasa nyeri, bahkan bisa mengakibatkan demam atau juga menggigil seperti itu ya. Bagi sebagian orang yang mengalami bisul, ini biasanya tidak memerlukan pengobatan yang khusus. Tapi pertanyaannya adalah apakah pengobatannya ini sudah aman atau tidak seperti itu. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati dengan bisul. Nah, kalau kita berbicara tentang bisul, ini biasanya orang yang mengalami bisul tidak percaya diri, tidak pede gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pede, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Kita lihat yang pertama. Percaya itu datang dari lahir. Nah, apakah kemudian memang ketika kita ngelihat orang gitu ya, yang ngomong, katakanlah kalau kita ngomong pede itu salah satunya orang yang ngomong di depan publik gitu ya, public speaker. Apakah kemudian orang yang pedenya tinggi, yang punya rasa percaya diri yang bagus gitu, itu memang sudah ada sejak lahir atau genetiknya seperti itu, mungkin turunan dari orang tua atau keluarga, atau memang sebenarnya tidak ada hubungan dengan dari kelahiran atau keluarga, tapi memang dipupuk seperti itu, ada latihannya, ada waktu untuk berlatihnya. Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua adalah tidak pernah berakhir. Jadi gini, kalau mungkin ada orang di sekitar kita atau teman kita gitu yang punya PD yang sangat tinggi, itu seumur hidupnya dia akan mengalami rasa percaya diri yang memang sangat luar biasa tinggi seperti itu. Dia tidak akan pernah tidak merasa tidak percaya diri seperti itu. Jadi seumur hidupnya mereka akan selalu merasa percaya diri, atau sebenarnya ada masa-masa tertentu atau periode-periode tertentu di mana mereka juga bisa kok merasakan tidak percaya diri seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Kita lihat yang ketiga. Tidak mungkin insecure. Sering kita lihat gini, orang yang pede itu identik dengan kalau orang cowok itu ganteng gitu, kalau cewek cantik, atau kalau dari harta gitu ya, mereka orang yang kaya raya itu selalu akan pede seperti itu. Tapi apakah memang selalu orang yang ganteng, cantik atau kaya raya itu selalu secure, selalu rasa percaya dirinya tinggi, atau pernah juga mereka merasakan ada rasa insecure atau tidak percaya diri? Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat, extrovert jaminan percaya diri. Kita lihat sering ada orang di sekitar kita, yang paling umum kita lihat adalah introvert dan extrovert seperti itu. Kalau kita secara orang awam ya, kita melihat orang yang introvert itu adalah orang yang nggak percaya diri banget. Mereka takut atau malu untuk ketemu orang seperti itu. Tapi kalau hubungannya dengan extrovert nih, kita lihat orang-orang extrovert itu orang yang sanguine gitu ya. They love meeting people gitu. Mereka suka banget ketemu sama orang, dan identiknya adalah orang-orang extrovert adalah orang-orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Tapi apakah memang selalu extrovert itu selalu percaya diri, introvert tidak? Nanti akan kita bahas ya. Yang kelima, yang terakhir. Nah ini, jaminan melakukan tindakan. Nah, apakah kemudian ketika orang yang percaya diri ini ada masa ketika mungkin mereka lagi nggak ngerasa percaya diri gitu ya? Apakah memang mereka bisa menjadi decision maker untuk diri mereka sendiri sehingga mereka bisa memberikan keputusan dalam kehidupannya, atau justru ada masa mereka tidak percaya diri sehingga mereka takut untuk, katakanlah, untuk memberikan keputusan dalam kehidupannya? Nah, itu dia 5 mitos fakta seputar percaya diri. Nanti kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Untuk mengklarifikasinya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Ayu Sutomo, MPSI Psikolog. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Raden Madlias. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar rasa percaya diri. Kita lihat ya, yang pertama adalah apakah benar kepercayaan diri hanya buat mereka yang terlahir percaya diri. Jadi sering kita lihat, oh kalau dia percaya diri sih orangnya pede, emang dari lahir emang seperti itu. Mungkin genetiknya, mungkin turunan orang tua atau seperti apa. Atau sebenarnya nggak ada itu orang lahir dengan percaya diri, yang ada dipupuk dan dilatih.
Yang benar kayaknya jawabannya Madlias yang kedua ya. Jadi banyak memang terpengaruh oleh bagaimana lingkungan membentuk kepercayaan diri tersebut. Nah, lingkungan mana yang paling besar pembentukannya? Yang jelas adalah keluarga terlebih dahulu. Bagaimana ia dibesarkan, pola asuh seperti apa yang diterapkan pada anak. Itu sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana anak merasa atau membentuk kepercayaan diri yang ada di dalam dirinya. Orang sering bilangnya gini, kalau misalnya orang tuanya percaya diri, anaknya juga percaya diri. Jangan-jangan keturunan gitu ya. Sebetulnya lebih kepada karena orang tuanya cukup yakin terhadap kemampuan dirinya, cukup percaya diri, maka ia pun menularkan hal tersebut kepada anaknya dalam bentuk pola asuhnya. Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya membentuk anak juga tumbuh menjadi anak yang percaya diri gitu. Oke, berarti ini sebenarnya bukan karena keturunan, bukan karena genetik, tapi karena kemudian pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang kebetulan orang tuanya ini punya rasa percaya diri yang tinggi, punya ilmu-ilmunya, punya product knowledge-nya lah bahasanya gitu ya, yang kemudian akhirnya ditularkan ke anak-anaknya sehingga anaknya juga mendapatkan habit yang sama seperti orang tuanya sehingga mereka mendapatkan rasa percaya diri juga gitu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Intinya lingkungan yang kemudian dibentuk. Faktornya itu terbesarnya adalah ya tentunya lingkungan terdekat, keluarga. Walaupun nanti dalam prosesnya mungkin ada bergaul di sekolah, kemudian bertemu dengan guru atau teman-teman, banyak pengalaman-pengalaman hidup lain yang kemudian membantu meningkatkan kepercayaan dirinya, itu pun turut untuk berperan untuk kepercayaan diri individu gitu. Oke, berarti tergantung pada lingkungan juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih Mbak Ayu. Apakah benar orang yang percaya diri selalu merasa pede sepanjang waktu, tidak pernah ada kata tidak percaya diri, always pede gitu? Oke, memang sebetulnya kecenderungan ya, ketika orang memiliki level of confidence yang baik atau yang tinggi, maka cenderung di berbagai aspek dia juga akan mudah untuk merasa percaya diri karena yakin terhadap kemampuan dirinya gitu. Tapi bukan berarti dalam semua aspek kemudian akan percaya diri terus gitu. Ada hal tertentu yang kemudian dia mungkin belum menguasai atau belum mastering itu, tentunya ada keraguan-keraguan pada saat melakukan hal tersebut pertama kali atau kedua kali. Tapi orang dengan kepercayaan diri yang baik bisa mengubah itu dengan cukup cepat begitu ya untuk kemudian switch ke oke saya bisa, oke saya mampu, saya akan melakukan yang terbaik. Kalaupun salah tidak apa-apa, ini yang pertama atau kedua nanti kita perbaiki, next kita lebih baik lagi. Jadi konsep-konsep itu mudah untuk didapat oleh orang yang memang memiliki kecenderungan kepercayaan diri yang baik. Tapi kalau misalnya semua aspek pasti akan seperti itu dan selalu setiap waktu, ya di beberapa hal-hal tertentu yang memang mungkin baru dikuasai, baru dipelajari, atau bahkan mungkin menampilkan sesuatu yang belum pernah dipelajari sama sekali gitu kan. Ada mungkin perasaan-perasaan ketidakpercayaan diri itu muncul dan itu merupakan hal yang wajar. Betul sekali ya. Jadi kalau menampilkan sesuatu yang mungkin tidak dikuasai itu bisa membuat mereka tidak percaya diri. Tapi saya ada satu istilah nih, Mbak Ayu, yang sering juga kita dengar gitu ya. Ketika ada anggapan orang yang percaya diri itu akan selalu percaya diri terus gitu. Ada istilah overconfident gitu. Orang-orang yang kayaknya over banget confident-nya, over banget PD-nya, yang akhirnya malah itu bisa jadi kayak bumerang gitu nggak sih Mbak Ayu, yang kemudian ke depan, iya maksudnya kayak karena terlalu over jadi akhirnya bumerang ke diri mereka sendiri gitu, nggak bagus gitu. Iya sih, segala sesuatu yang berlebihan kan tentunya akan menjadi kurang baik ya, termasuk juga berlebihan rasa kepercayaan dirinya. Sehingga ia tidak bisa apa ya, kecenderungannya adalah ketika overconfidence dia tidak mampu untuk secara tepat mengukur sebetulnya kemampuan dirinya ada di mana, gitu. Sehingga pada akhirnya ketika dia mengeluarkan output perilakunya kadangkala, terlihat annoying di lingkungan sekitar atau terasa mengganggu gitu. Kok terkesan sangat percaya diri sekali gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu atau pada akhirnya justru membuat karena terlalu percaya diri maka persiapan-persiapan yang dilakukan karena over gitu kan akhirnya mengukur dirinya nggak tepat nih kemampuannya semana gitu. Akhirnya persiapan harus dilakukan untuk mencapai suatu hal itu malah tidak dilakukan. Pada akhirnya justru menghasilkan output yang ketidakberhasilan misalnya seperti itu karena sudah terlampau percaya diri. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kepercayaan diri sebaiknya adalah kepercayaan diri yang tepat. Makanya saya bilang kepercayaan diri yang baik, kepercayaan diri yang sesuai dengan takaran atau ukurannya begitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ayu ya. Apakah benar mereka yang punya kesempurnaan fisik dan materi, yang Suaranya cowok tidak ganteng, terdengar, yang Mas perempuan Madlias. cantik? Oke, oke. Apakah mereka yang ganteng, cantik, atau yang kaya raya, berlimpah materi seperti itu selalu memiliki rasa percaya diri yang tinggi?
Begitu ya. Kenyata Kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya, karena memang kita tidak bisa melihat hanya satu aspek Iya. saja gitu. Terkadang ada orang yang memang memiliki feeling insecure terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Kalaupun memang orang-orang menilainya bahwa kamu ganteng, kamu cantik, kamu kaya raya, tapi kemudian penghayatan individu tersebut terhadap kecantikannya, ketampanannya, kemudian keleluasaan atau materi yang dimiliki gitu, kemudian tidak mendukungnya untuk menjadi pribadi yang percaya diri, apakah mungkin ia menjadi tidak percaya diri? Ya sangat-sangat mungkin gitu. Jadi ada aspek-aspek di dalam dia yang merasa masih tetap kurang walaupun ada aspek lain yang kita lingkungan sekitar melihatnya wah itu bagus banget gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada penghayatan dia untuk melihat apa yang melekat pada dirinya itu seperti apa. Kalau kemudian penghayatannya adalah nggak mendukung dia untuk menjadi pribadi yang percaya diri, ya bisa-bisa saja kemudian kita melihatnya semua sudah bagus, tapi tetap dirasanya ada yang kurang sehingga membuat individu tersebut merasa tidak percaya diri pada akhirnya. Tapi apakah ini kemudian kembali lagi ke apa ya, sifat manusia yang manusiawi ketika mereka merasa, katakanlah gini, kan manusia selalu demand the best kan, mereka selalu menuntut yang terbaik dalam hidupnya. Katakanlah ketika muncul rasa tidak percaya diri atau insecure tadi ya, yang ganteng atau yang cantik tapi materinya nggak ada gitu, atau yang punya materi banyak tapi tidak terlalu rupawan gitu, itu juga bisa Nah, menyebabkan rasa insecure atau tidak percaya diri juga nggak kalau mengukur rasa manusiawi seseorang? Eee, kalau dirasa manusiawi, berarti kan kita berbicara mengenai wajar nggak sih sebetulnya ada orang yang merasa seperti itu gitu kan ya. Ya wajar-wajar saja gitu, ada muncul perasaan, "Oh saya berkekurangan di aspek yang ini, oh saya berkekurangan di aspek yang ini." Tapi kemudian kan berbalik kepada bagaimana orang kemudian melihat hal yang menjadi kelebihan dirinya dia dan kemudian melihat kekurangannya, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mengejar kekurangannya tersebut. Kalau kemudian melihat dan berhenti di, "Oke, saya, mungkin, punya, wajah yang, menarik, tapi kok saya nggak punya, materi yang rasa-rasanya cukup banyak," atau apa gitu. Kalau melihatnya dari sudut pandang kurangnya terus, ya tentunya akan menjadi berat gitu untuk individu tersebut. Tapi ketika mampu men-switch pemikiran bahwa, "Oke, saya punya ini kelebihannya, yang ini bisa saya tingkatkan atau kita tingkatkan dengan aspek apa ya?" Nah, itu tentunya akan membantu membuat itu menjadi balance gitu, Mas Nadria. Oke, syukuri apa yang ada ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Ayu. Apakah benar cuma mereka yang ekstrovert yang bisa percaya diri? Selalu identik di pikiran kita sebagai orang awam, introvert orangnya nggak percaya diri, suka menyendiri, nggak mau ketemu orang. Ekstrovert orangnya, wow, sanguine banget nih, they love meeting people. Mereka suka ngobrol sama orang-orang, ketemu orang, dan pokoknya rame gitu. Hingga akhirnya identiknya percaya diri. Selalu seperti itu atau tidak? Kalau introvert, ekstrovert itu kan lebih kepada karakter dan lebih kepada kecenderungan bagaimana individu memperoleh energi untuk dirinya. Ketika introvert artinya adalah dia bisa mendapatkan banyak energi ketika dia punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Sementara kebalikannya, ekstrovert itu biasanya akan jadi jauh lebih berenergi ketika dia kemudian bersama dengan orang-orang lain, kemudian, melakukan sesuatu bersama, ngobrol-ngobrol, kemudian berkelompok, bersosialisasi. Arahnya itu kalau introvert, ekstrovert lebih ke arah sana begitu kan. Sementara kepercayaan diri itu, kalau bisa dibilang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Bisa saja ada orang introvert yang sangat percaya diri dalam melakukan tindakan-tindakan yang ia lakukan. Atau bisa juga ada orang ekstrovert yang sebetulnya justru tidak percaya diri pada saat dia melakukan hal-hal, ketemu dengan teman-teman atau apa, itu tidak terlalu percaya diri gitu. Nah, ada juga mungkin kebalikannya tadi, misalnya orang introvert yang, kebetulan dia aktivitas yang membuat dia nyaman, misalnya menulis, tapi dia sangat percaya diri terhadap karya-karya yang dia dia keluarkan atau karya-karya yang dia hasilkan. Nah, itu tidak ada kaitannya antara introvert, ekstrovert dengan perasaan percaya diri atau tidak percaya diri, gitu. Oke, kita yang terakhir ya. Apakah benar harus benar-benar percaya diri dulu barulah melakukan tindakan? Jadi kayak kita harus firm dulu nih, percaya diri baru oke, I'm gonna do something gitu. Gitu ya. Kalau misal nunggu harus percaya diri dulu baru kemudian melakukan sesuatu, nanti kapan melakukan sesuatu yang barunya gitu kan. Jadi kadang kala nanti malah nggak jalan-jalan melakukan sesuatu. Jadi apakah kemudian orang melakukan sesuatu tuh kalau memang sudah percaya diri banget baru dia melakukan sesuatu, bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Ketika berhadapan pada satu situasi di mana kemudian misalnya belum persiapan apa-apa tapi harus melakukan sesuatu gitu kan, apa harus nunggu PD-nya datang dulu? Ya tentunya tidak, tapi tetap harus untuk dicoba. Kepercayaan diri yang cukup itu akan membuat dia merasa yakin untuk ya udah coba dulu. Nanti kalau ada
salah, kita akan perbaiki di next-nya akan seperti apa. Ketika nanti pengalaman keberhasilan saat dia mencoba sesuatu yang baru tersebut, kemudian dia mendapatkan pengalaman keberhasilan, itu nantinya akan membantu individu tersebut untuk menambah kepercayaan diri yang ia miliki. Karena dia mendapatkan pengalaman dari fakta bahwa, oh ternyata saya bisa ya melakukan ini. Oh ternyata saya berhasil ya melakukan ini. Oh ternyata saya mampu ya melakukan ini. Nah perasaan saya bisa, saya mampu, ternyata mudah juga untuk dilakukan. Ternyata respon orang nggak jelek-jelek amat. Nah pengalaman-pengalaman itu akan masuk ke dalam diri individu dan membantunya untuk percaya diri di bidang tersebut. Itu Oke, misalnya. terakhir Gitu mungkin nih Mbak Mas Ayu, Raditya. apa Iya. tips singkat gitu untuk membuat kita percaya diri? Apa yang harus kita lakukan, tanamkan dalam pikiran kita? Oke. Kalau untuk kemudian menjadi, pribadi yang, cukup percaya diri gitu ya, kalau saya suka melihat, apa namanya, orang yang merasa, kurang percaya diri itu biasanya terlalu memikirkan banyak hal yang akan terjadi. "Oh nanti kalau orang ini akan gimana, orang ini akan gimana, nanti kalau misal penilaian orang terhadap saya akan gimana." Banyak hal yang seperti itu yang kemudian membuat kebimbangan-kebimbangan individu dalam melakukan sesuatu dan menghambat dia untuk mencoba sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru karena merasa khawatir akan penilaian orang dan merasa tidak percaya diri akan hal tersebut. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Nanti kata orang bagaimana begitu. Nah, kalau sarannya adalah dicoba dulu. Salah itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian kalaupun memang salah ya bisa diperbaiki nantinya akan seperti apa gitu. Dan jangan berpikir jauh-jauh, yang ada di depan itu dijalani dulu, dihadapi dulu untuk kemudian kalau kita nggak menjalani dan nggak menghadapi, gimana kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa atau tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Oke, intinya kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita sudah diciptakan terbaik oleh Tuhan dan kita bisa melakukan segalanya dengan baik dengan kemampuan kita sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah berbagi bersama kami di Bincang Sama-sama Mas Sakti pagi hari Fadlian, ini. terima Sehat-sehat terus dan salam untuk kasih. keluarga. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, hati-hati dengan bisul. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hati-hati dengan bisul. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Saati Dr. Evelyn SPKK, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Jakarta. Selamat pagi Dr. Evelyn, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Baik Iya. ya Dok, hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang katanya jadi aib gitu ya. Oke. Padahal sebenarnya itu salah satu jenis penyakit yang mungkin tidak bisa kita hindari kan. Iya. Dan nobody wants it gitu. Nggak ada satu orang pun yang ingin terkena penyakit, entah penyakit apapun gitu. Nah hari ini kita akan membahas tentang bisul seperti itu ya Dok ya. Oke, kalau berbicara tentang bisul sebenarnya apa itu bisul? Oke, bisul ini merupakan peradangan di kulit di sekitar folikel rambut yang ditandai dengan adanya benjolan merah. Nah, benjolan merah ini biasanya nyeri. Ya, selain nyeri ini sering membuat merasa tidak nyaman pada penderitanya. Ya. Ada rasa kayak demam atau mungkin menggigil gitu nggak sih Dok? Tergantung besarnya bisul. Kalau bisulnya kecil biasanya sih jarang disertai demam atau menggigil. Tapi jika bisulnya besar, ini bisa menyebabkan gejala demam, menggigil atau rasa tidak enak pada badan. Oh berarti Ya. bisul kecil atau besar itu ada efeknya ke badan ya? Maksudnya kayak Ya. kalau yang kecil tidak sampai menyebabkan demam atau menggigil karena mungkin tadi ada inflamasi ya, ada peradangan di situ ya. Dok, Betul, ya, dia ya. ketika semakin besar itu bisul bisa menyebabkan ada ya kayak demam karena ada inflamasi di situ, betul nggak gitu? Betul. Jadi bisul ini kan disebabkan oleh bakteri yang bernama Staphylococcus aureus. Nah, bisul ini terjadi jika bakteri masuk ke dalam folikel rambut dan menyebabkan peradangan di sekitarnya. Ya. Nah, jika tidak diobati atau bisul semakin besar, bakteri ini juga bisa masuk ke sistem darah lain atau ya. Oh, masuk ke dalam tubuh Dok? Iya Masuk bisa. ke dalam tubuh? Ya. Oke, tapi sebenarnya bakteri itu berarti dari luar, faktor eksternal atau seperti apa? Oke, penyebab bisul itu kan tadi kan bakteri masuk ke dalam folikel rambut. Nah, kenapa sih bisa terjadi bisul ini? Sebenarnya pada beberapa orang
terdapat Staphylococcus aureus pada kulitnya atau sekitar hidung tanpa menyebabkan gangguan kesehatan. Ya. Nah, tapi pada beberapa orang kenapa sih bisul bisa terjadi? Nah, itu. Ya, bisul ini terjadi akibat adanya luka kulit yang terbuka. Bisa melalui garukan atau ada luka tusuk atau gigitan serangga. Nah, jika bakteri masuk menyebabkan radang pada folikel rambut, jadilah bisul itu. Gitu. Berarti ada bagian katakanlah kayak di tangan tadi ya atau di sekitar hidung gitu ya ada bakteri tadi yang dokter sebutkan gitu. Namanya agak susah jadi saya agak susah ngulangnya ya dok. Staphylococcus aureus. Iya. Oke. Nah, apakah kemudian ketika itu ada di hidung atau di tangan seperti itu? Nah, kan memang faktor risikonya adalah ketika mereka mengalami luka yang terbuka atau menganga gitu ya, kulit yang terbuka karena garukan atau yang lain sebagainya. Betul. Berarti kalau tidak ada luka-luka yang terbuka tidak ada masalah sebenarnya atau gimana? Tidak ada masalah. Dan selama daya tahan tubuh masih bagus ya nggak ada masalah. Karena kan kunci utamanya adalah kulit yang terbuka itu merupakan gerbang untuk masuknya bakteri dan menyebabkan infeksi atau radang. Jadi selama kulitnya masih intak atau kulitnya sehat ya, dia nggak akan masalah. Nggak ada masalah. Oke, Iya. berarti sebenarnya orang yang mengalami bisul itu pasti diawali dengan ada salah satu luka atau goresan seperti itu ya. Betul, ya. Yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita, tapi sebenarnya sebenarnya ada goresan dan bisa masuk gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar garuk-garuk. Luka gitu ya. Oke. Tapi itu kan dari sisi bakteri. Tapi ada juga nih, saya nggak tahu ya ini mitos atau fakta gitu. Kalau kita makan sebuah makanan, katakanlah seperti telur gitu ya, itu kan ada bilang, ih jangan makan banyak telur, nanti bisa bisulan. Nah itu kira-kira seberapa besar faktor makanan bisa menyebabkan bisulan atau itu cuma mitos aja gitu? Oke, yang sudah kita ketahui sebelumnya bisul itu kan disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi selama ini itu mitos, karena ya makanan itu tidak menyebabkan bisul. Nah tapi telur ini bisa menyebabkan bisul secara tidak langsung, jadi bukan langsung ya. Dari telurnya ya, bukan dari telurnya. Jadi telur, misalnya orang ada alergi telur. Kita makan telur, jadi alergi kan. Muncullah ruam-ruam merah, gatal. Garuk. Nah, jadi dari garukan inilah tercetus bisul. Ada goresan luka. Betul ya. Jadi penyebab tidak langsung. Oke. Tapi sebenarnya ketika terjadi goresan seperti itu, yang sering kita lihat kan bisul itu dalamnya apa ya, putih-putih gitu ya dok. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya dalamnya itu? Isinya itu adalah nanah. Iya, putih-putih itu adalah nanah. Jadi bisul itu gimana? Jadi gejala bisul itu apa sih ya? Bisul itu awal mulanya itu cuma benjolan kecil. Benjolan kecil ya kadang-kadang ada nyeri dikit. Nah, semakin lama dia bisa menjadi besar. Nah, bisul yang besar ini jika ditekan itu biasanya nyeri sekali. Kalau besar banget ya bisa disertai dengan demam atau menggigil. Nah, jika bisulnya kita bilang udah mateng ya, kalau kata orang awam mateng ya. Siap petik ya. Nah, muncullah itu titik putih. Nah, titik putih di puncak bisul itu. Nah, titik putih ini adalah tempat untuk nanah di dalam bisul itu bisa keluar. Meletus gitu ya. Ya, betul. Kalau pecah nanahnya keluar. Nah, kalau nanahnya udah keluar biasa gejala nyerinya itu mulai ya berkurang. Tapi merah sama bengkaknya biasanya masih ada ya beberapa hari atau beberapa minggu. Oke, sebelum membahas bagaimana cara mengatasi kalau sudah meletus seperti itu ya. Ini kan kalau kita ngomongin tentang putih-putih di dalamnya, itu mungkin orang agak sedikit susah membedakan mana bisul mana jerawat itu. Bedanya pasti ada ya. Iya. Itu gimana itu? Ya, soalnya kan bisul sama jerawat sama ya. Sama-sama benjolan kecil, merah, nyeri ya. Gimana sih bedanya ya? Oke, bedanya pertama dari bentuknya ya. Kalau bisul memang benjolan kecil merah ya. Nah, tapi bisul ini bisa makin besar. Ya, sedangkan kalau jerawat ya besarnya paling kurang dari setengah senti atau kurang dari 0,8 senti. Nggak sampai bisul itu bisa sampai 2 sampai 3 senti. Ya. Besar sekali bisa dok. ya. Nah, kemudian dari kulit sekitarnya. Kalau jerawat itu biasanya paling penting ada komedo, ya karena komedo merupakan awal terbentuknya jerawat ya. Pada bisul biasanya tidak ada komedo di sekitarnya, ya. Dan kemudian dari lokasi, ya lokasi ini pada jerawat paling sering di kulit yang kelenjar minyaknya aktif, dada, wajah, punggung, ya. Sedangkan kalau bisul sebenarnya bisa di daerah mana saja asal ada folikel rambut, tapi paling sering tempat atau kulit yang kena keringat atau lipatan. Ya,
atau kena yang gesekan seperti lipatan ketiak, lipatan paha, bokong, bisa juga di leher. Oke, berarti apakah di tempat-tempat yang rawan tadi, di lipatan dan lain sebagainya itu juga harus diwaspadai untuk kemudian tidak terjadi goresan atau luka menganga atau seperti Betul, apa? karena daerah lipatan tadi, misalnya lipatan ketiak, leher, atau sekitar hidung, sekitar telinga, itu tempat biasanya banyak kolonisasi Staphylococcus aureus. Berarti kumpul itu di Iya. si bakteri di situ Iya. ya? Walaupun Oke, nggak menimbulkan gejala, cuma hati-hati kalau kita garuk-garuk takutnya jadi kumannya masuk, jadi bisul. Kalau kita semisal mandi yang bersih bisa hilang nggak sih, Dok? Bisa. Oh, bisa ya? Ya, oleh karena itu penting banget menjaga kebersihan diri. Jangan nggak suka mandi ya, Betul. harus mandi dong ya. Oke, Ya. tapi kalau berbicara tentang setiap manusia pasti ada kemungkinan bakteri itu menempel dalam tubuhnya gitu ya. Ya. Nah, ada tidak kemudian jenis kelamin atau range usia tertentu yang biasanya rentan mengalami bisul? Oh, ada. Jadi menurut penelitian yang ada, bisul itu sering terjadi pada usia remaja atau dewasa muda dan sering terjadi pada laki-laki. Iya, hati-hati. Aduh, aku harus mandi nih habis ini. Betul. Ya, kenapa begitu? Karena menurut penelitian ada, jadi mereka mengecek gitu ya kadar kuman pada anak-anak dan dewasa. Nah, mereka temukan pada anak-anak itu kadar Staphylococcus aureus itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, mungkin pengaruh dengan hormon atau fisiologis tubuh ya. Dan kemudian usia remaja dan dewasa muda itu kan lagi aktif-aktifnya kan. Betul. Suka olahraga, berkeringat. Kalau nggak bisa jaga kebersihan diri ya timbullah bisul. Berarti ini apakah kemudian laki-laki lebih rentan berarti atau seperti apa? Karena mungkin produksi kelenjar hormonnya berbeda juga dengan Iya. perempuan. Mungkin lebih karena laki-laki itu lebih aktif ya, lebih suka main olahraga. Jadi lebih aktif bergerak seperti itu, Iya, sehingga akhirnya dibanding- mengeluarkan keringat lebih banyak, terjadi gesekan, dan mungkin pas lagi kalau keringatan kan agak gatel ya, Dok ya, Iya, hingga akhirnya garuk. garuk-garuk atau apa yang akhirnya menyebabkan luka goresan. Kebetulan ada si bakteri, Menstruasi, ya. tok-tok-tok masuk ke dalam, jadilah bisul ya, Dok ya. Betul. Nah, oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih cara penanganan bisul yang tepat sehingga tidak kemudian malah akhirnya infeksinya lebih melebar, lebih parah lagi, bahkan tadi sampai 2-3 cm ya, Dok ya. Bisa. Ini yang menyebabkan demam atau menggigil tadi kali ya, Iya. Dok ya. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hati-hati dengan bisul. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama kita semuanya Dr. Evelyn SPKK, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Jakarta. Dr. Evelyn, kita akan kembali lagi nih. Katanya ya bisul ini kan penyakit yang sepele ya, kata orang-orang penyakit sepele gitu kan, penyakit Gampang kan? recehan gitu Oke, ya, tapi receh. sebenarnya kan bahaya juga ya. Iya. Apakah kemudian penyakit bisul ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain nggak sih, Dok? Bisa. Jadi kan bisul ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus tadi. Nah, jika bakteri ini masuk ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam, ini bisa menyebabkan infeksi yang kita namakan selulitis. Nah, pada selulitis itu tampak kulit kemerahan, bengkak, dan biasanya nyeri sekali. Nah, jika selulitis tidak diatasi, ini juga bahaya karena infeksinya ini bakteri bisa masuk ke dalam darah, menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jika sudah menyebar ke seluruh tubuh, kita namakan sepsis. Ya, sepsis ini merupakan suatu urgensi kayak gawat darurat juga. Nah, kalau udah sepsis, bakteri ini kan udah menyebar ke seluruh tubuh. Bisa masuk lagi ke organ-organ lain. Bisa ke organ tulang misalkan, jadi osteomelitis, jadi infeksi di tulang. Ataupun bisa masuk ke jantung, jadi endokarditis, infeksi di jantung. Oleh karena itu, kalau ada bisul, jangan dianggap remeh dan harus diobati. Jangan juga ditutup-tutupin ya, kan biasanya malu nih, jadi ketiak, aduh, ditutupin,
cah gitu kayak sakit banget ya. Oke, kalau tadi kan di masa-masa memasuki yang selulitis, sepsis dan lain sebagainya itu kan mungkin dari sisi istilah medisnya yang kita tidak melihat di dalamnya secara langsung kan. Maksudnya kayak dari sisi fisik kalau orang awam kan nggak paham-paham banget. Nah sebenarnya kondisi seperti apa sih yang maksudnya kayak yang kelihatan mata, apakah yang sampai 2 cm atau 3 cm seperti tadi dokter sebut yang akhirnya ini juga bisa menyebabkan ke komplikasi yang lain tadi itu? Oh, kalau selulitis itu kita bisa lewat pemeriksaan ya. Misalnya kita raba itu biasanya panas banget, daerah kulitnya panas dan juga nyeri. Dan batasnya itu biasanya tegas selulitis ya. Nah kemudian kalau yang sepsis ini ditandai dengan demam yang tinggi. Ya. Terus denyut nadi juga meningkat. Oh, berarti harus waspada nih kalau semisal ada bisul terus kemudian demamnya Ke bukan dokter karena penyakit flu atau yang lainnya gitu, tapi harus segera ke dokter gitu. Iya, Oke dok, periksa. ini sudah ada DM Instagram, kita akan coba baca terlebih dahulu dari pemirsa Bincang Sehati. Kita lihat dari @Shiva. Saya mengalami bisul di pipi sebelah kanan. Saat ini sudah sembuh, tapi di area sekitar bisul masih bengkak, terasa keras tapi tidak sakit. Itu kenapa ya dok ya? Oke. Terasa keras tapi tidak sakit, masih bengkak keras tapi nggak sakit, gimana nih dok? Sebenarnya saya harus tahu dulu sebelumnya bisulnya apa telah diobati, apa telah berobat ke dokter atau minum antibiotik. Nah, apa ada nananya udah keluar atau belum? Jika kayak gini misalnya bengkak dan terasa keras, bisa jadi itu peradangan, masih ada peradangan di daerah bisul. Jadi kalau yang seperti saya tidak bilang tadi, kalau misalnya bisul keluar nananya, nananya kan keluar, nyerinya berkurang, tapi bengkak dan kemerahannya itu masih ada. Atau yang kedua itu kalau misalnya kan nggak tahu ini bisulnya sebesar apa. Kalau bisul makin dalam dan makin besar, biasa penyembuhannya itu akan meninggalkan jaringan parut. Nah, jaringan parut ini biasa juga teraba keras, tapi nggak nyeri. Saran saya sih karena lokasinya di wajah ya, itu kan kelihatan banget. Lebih baik sih konsul ke dokter aja, ya. Oke, berarti harus segera konsul ke dokter seperti itu karena di bagian muka juga agak sensitif ya, karena kelenjar minyaknya tadi aktif ya dok ya di sini ya, karena ada kemungkinan jerawat juga atau bisul, jadi lebih sensitif seperti itu ya. Segera konsultasikan, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Shiva dan semoga segera sembuh, bisulnya tidak sakit lagi. Nah, kalau masih ada hubungannya dengan Mbak Shiva ini kan di sekitar area wajah nih dok. Nah, seringkali kalau Mbak Shiva ini kan di pipi gitu. Nah, kalau kita juga sering lihat ada di mata itu, saya nggak tahu itu namanya kalau nggak salah bintitan seperti itu. Kalau orang kan katanya sering ngintip orang mandi, kan nggak mungkin ya dok ya, itu bukan, itu mitos gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang dari sisi kesehatan medisnya, itu bintitan sebagai salah satu jenis bisul atau berbeda atau sama atau seperti apa sih? Nah, kurang lebih sebenarnya sama. Cuma bintitan itu adalah infeksi atau peradangan di kelenjar meibom. Dekat meibom ini ada di sekitar lipatan mata itu. Nah, kurang lebih sebenarnya sama, infeksi juga peradangan. Tapi pengobatannya ya kurang lebih sama, dikompres. Terus tergantung kalau besar mungkin harus ke dokter mata ya. Apakah harus diberikan antibiotik atau tidak? Dan ini kayaknya harus lebih ekstra juga karena di jaringan mata kan agak sensitif ya dok ya. Oke. Kalau berbicara tentang cara penanganan atau pengobatan nih, sekarang kita berfokus kepada pengobatannya gitu kan. Ada yang, aduh ini jangan sampai ada ditiru ya, itu sampai dipencet gitu karena udah ngerasa kayak udah malu banget ya, udah gemes gitu kayak aduh bikin gemes gitu ya. Jadi kayak udah muncul agak kuning-kuning gitu mungkinnya di ujungnya gitu, putih-putihnya itu. Hingga akhirnya biar cepat, mungkin mereka pikirnya dipencet, meletus, akhirnya kering dan sembuh. Itu kan berarti nggak benar ya dok ya? Oke, sebenarnya pemencetan pada bisul itu tidak disarankan. Mengapa? Karena kita kan nggak tahu pencetnya dalam gimana atau pencetnya terlalu keras. Dan tangan kita bersih apa enggak? Iya, yang ada malah nanti infeksinya lebih dalam. Terus kalau pencet, kalau nggak bersih, nananya keluar, takutnya kan itu ada bakteri menyebar ke tempat lain, jadilah bisul baru. Oke, malah jadi bahaya lagi ya, bakterinya bisa nyebar kemana-mana gitu. Jadi pengobatan yang tepat itu seperti apa? Ada yang bilang gini, itu ada yang kompres dengan air hangat, itu juga benar nggak sih? Oh betul ya. Jadi kalau bisulnya masih satu, belum begitu besar ya, dan daya tahan tubuh orangnya masih baik, itu bisa pengobatan dengan kompres air hangat. Caranya gimana? Jadi kita menggunakan kasa steril. Kasa steril ini kita taruh dengan air hangat, lalu taruh di bisulnya kurang lebih 10-15 menit, kita lakukan sehari 3 kali. Nah, apa sih fungsi dari, kenapa sih kompres air hangat bisa ya gitu ya? Soalnya kompres air hangat ini
bisa meningkatkan sirkulasi darah di sekitar bisul ya. Nah, kita tahu darah kan nggak ada cuma darah merah, tapi juga ada darah putih. Nah, darah putih ini membantu untuk melawan bakteri tersebut. Oh Ya. gitu. Oke, berarti selain tadi kan itu tindakan awal untuk Ya. bisul gitu. Selanjutnya ketika mulai agak parah berarti apa yang harus dilakukan? Maksudnya Nah. selain ke dokter, nah apa yang dilakukan biasanya, Dok? Oke. Jika bisul semakin besar, jadi ada kriteria kapan nih kita harus cemas ke dokter ya. Kalau bisulnya itu makin besar. Kedua, bisulnya makin banyak. Ada 1, tambah lagi. Oh, 2. bisa? Bisa. Merembet gitu ya? Bisa. Oh. Ya. Oke, Dan oke. ketiga, misalnya bisulnya di daerah wajah Hmm. atau muka, itu juga harus ke dokter. Mm-mm. Dan keempat, pada orang yang daya tahan tubuhnya lebih rendah, misalnya diabetes atau gagal ginjal atau HIV, kan biasanya terjadi infeksinya tuh biasanya lebih Lebih parah ya? Iya, lebih parah ya. Karena imunnya Rendah ya. rendah ya. Nah, itu kita harus pergi ke dokter atau bisul yang udah diobatin sendiri tapi nggak baik-baik dan sering kambuh-kambuhan. Nah, Oh, bisa kambuh-kambuhan juga? Bisa. Ini karena bakterinya terlalu banyak atau gimana? Atau udah masuk ke jaringan atau gimana? nah, tergantung kebersihan diri tadi sama daya tahan tubuh. Oh gitu, berarti kalau daya tubuhnya ngedrop juga bisa kambuh lagi dan Iya. kebetulan si bakteri masih aja nempel di situ ya Iya, gitu ya. Oke. Nah, biasanya di dokter itu jika besar gitu dilakukan namanya insisi. Insisi itu apa sih? Insisi itu jadi bisulnya itu permukaannya kita sayat. Ya. Aduh, Jadi kok saya jadi keluarlah linu ya nananya. nyeri. Ya. Nah, setelah nananya keluar, otomatis ya nyerinya berkurang. Nah, selain itu biasa diberikan antibiotik dan obat penghilang nyeri. Tapi hati-hati antibiotik, jangan sembarang minum antibiotik sendiri. Karena sekarang banyak kasus antibiotik resisten. Ya, jadi antibiotik itu harus diminum tepat dosis, waktunya tepat, berapa harinya sesuai yang direkomendasikan oleh dokter. Jangan maksudnya kalau udah mendingan bisulnya Nggak diminum Iya. lagi. Pokoknya habiskan sampai habis gitu Habiskan, ya. Oke. Tapi berarti kalau ada yang tadi kambuh-kambuhan gitu ya, itu kan bisa karena mungkin imun dan faktor eksternal lainnya gitu. Iya. Nah, mungkin ada tidak sih selain faktor imun kan kalau imun internal ya, Dok. Maksudnya Iya. kayak dari dalam tubuh kita memang kita nggak bisa jaga imun tetap oke gitu, Iya. staminanya oke. Nah, ada tidak sih kegiatan atau hal apa saja yang mungkin bisa kita hindari supaya kita tidak terkena bisul seperti itu? Oke. Berarti pada kegiatan apa yang bisa menyebabkan Iya. bisul kambuh-kambuhan ya? Kegiatan yang keringat berlebih, aktivitas keringat berlebih. Ya, kalau misalnya habis olahraga ketiaknya basah, terus nggak dibersihin, ada luka garuk-garuk, ya jadilah bisul. Yang kedua, shaving, cukur. Oh. Ya, karena kalau kita cukur rambut atau bulu ya, tanpa sadar tuh kulitnya juga ikut ada lecet tapi kita nggak sadar. Nah, itu kan pintu masuk bakteri masuk. Berarti intinya jangan sampai ada luka gores aja gitu Iya. ya, karena itu menjadi pintu gerbang masuk si bakteri ke dalam tubuh gitu ya. Nah, Betul. biasanya kalau dokter pasti dong pernah menangani kasus-kasus bisul seperti ini Iya. gitu ya. Itu biasanya penyembuhannya berapa lama sih, Dok, dari kasus yang ringan sampai akhirnya yang berat sampai tadi selulitis, kemudian Oke. sepsis dan lain sebagainya tadi? Kalau yang bisul ringan sebenarnya dalam waktu 7-14 hari itu udah bisa sembuh ya, membaik. Tapi misalnya ada bisul yang jumlahnya banyak, kita sebut karbunkel, itu lebih lama, bisa 3-4 minggu baru membaiknya. 2 minggu pertama biasanya udah membaik, cuma nanti lebih lukanya benar-benar nananya hilang itu dalam waktu 3 minggu. Oke. Lukanya itu sendiri kalau sudah mengering kayak mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Syifa, pemirsa Daya TV juga tadi, sebenarnya bisa hilang nggak sih, Dok? Apalagi kalau di daerah muka Wajah. ya atau wajah itu. Iya. Kalau Ya, jerawat kan mungkin ada apa sih bahasanya ya sisa-sisanya Iya, gitu, yang iya. bolong-bolong Oke. gitu. Kalau bisul sih biasanya kalau bisul masih kecil bisa sembuh, paling warna kulitnya berubah jadi lebih warna hitam atau lebih warna coklat. Nah, sering waktu nanti biasanya memudar sih. Kecuali bisul yang lebih dalam ya. Itu biasanya menimbulkan jaringan parut. Kalau jaringan parut biasanya harus pergi ke dokter untuk melakukan tindakan atau pengobatan untuk jaringan parut tersebut. Dan itu pun berlaku di tempat-tempat yang lain juga. Iya. Semisal katakanlah di ketiak yang kayaknya orang Aman kalau ngomongin nih. bisul di ketiak gitu ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan apa scar ya, apa bekas Bisa. luka juga Iya, tuh. kalau bisulnya dalam ya. Oke, berarti Tapi memang kalau bisulnya masih kecil biasanya paling
paling sering jadi eritema post-inflamasi atau kemerahan kulitnya atau kecoklatan. Oh, tapi nanti akan hilang, akan Iya. pudar gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih, setelah kalau ngomongin bisul berarti kan identik dengan menjaga kesehatan kulit kita. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara atau tips-tips untuk menjaga kesehatan kulit kita ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hati-hati dengan bisul, masih dengan Dr. Evelyn. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan kalau identik dengan bisul itu kan kesehatan kulit gitu ya, kebersihan seperti itu. Nah, kita akan membahas nih tips agar menjaga kulit kita tetap sehat seperti itu ya dan bersih pastinya. Kita lihat yang pertama. Minum air putih. Nah, ini kayaknya pintu gerbang yang baik untuk segala kesehatan tubuh kita, tidak hanya kulit tapi ke seluruh tubuh. Tapi kalau lebih spesifik ke kulit gitu, manfaat minum air putih yang cukup ke kulit itu apa, Dok? Oke, jadi air putih ini sangat penting untuk kulit karena air putih ini bersifat untuk menghidrasi kulit. Karena kalau kita kurang minum ya kulitnya jadi kayak kering juga. Nah, air putih ini baiknya diminum, kan bingung nih berapa nih minum sehari karena beda-beda, ada orang bilang 2 liter, ada yang bilang 3 liter. Nah, air putih ini bisa menurut berat badan. Ya, jadi perhitungannya 30 cc per kilogram berat badan. Misalkan Mas Raden berat badan 70 kilo. Ya, berarti sehari perlu 2,1 liter. Sudah ada hitung-hitungannya 30 cc per Kilogram berat badan ya. Oh, per kilogram berat badan ya. Oke, berarti Itu minimal. Jadi kalau lebih ya nggak apa-apa. Oh, minimalnya 2,1 ya. Lebih banyak, lebih bagus tapi tidak over juga ya. Ya, kan kebuangnya lewat kencing. Ya, lewat keringat juga seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tidur berkualitas. Apakah orang yang begadang, sering begadang itu berarti kualitas kesehatan kulitnya agak kurang bagus ya? Atau berarti ini ada hubungannya dengan seberapa berkualitasnya tidur kita sehingga akhirnya berpengaruh pada kesehatan kulit kita, Dok? Iya, jadi apa sih yang dimaksud tidur berkualitas ya? Tidur berkualitas itu mencakup pertama durasi. Durasi sekitar 7-8 jam. 7-8 Ya. jam. Yang kedua, apakah tidurnya itu kontinuitas? Jadi apakah bangun-bangun terus? Jadi kalau bangun-bangun terus kan tidurnya nggak lelap ya. Iya betul. Ya. Yang ketiga itu tidurnya nyenyak, deep sleep. Biasanya ditandai apa sih deep sleep ini? Jadi biasanya yang nggak ada mimpi. Justru kalau orang yang mimpi itu tidurnya sebenarnya kurang nyenyak. Oh, karena otaknya masih berfungsi ya. Oh, masih bekerja. Justru yang deep sleep itu adalah mereka tidak mengalami mimpi. Betul. Saya harus tidak mengalami mimpi supaya deep sleep ya. Supaya tidurnya berkualitas ya. Oke, kita lanjut. Lindungi diri dari sinar matahari. Sebenarnya kan kalau sinar matahari bagus ya kalau pagi gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau untuk yang ini saya pernah dengar nih, Dok, katanya kalau kata-kata sekitar jam 2 atau jam 3 siang gitu ya. Kalau terlalu terpapar banyak matahari juga katanya bisa kena kanker kulit atau gimana itu? Betul. Jadi sebenarnya sinar matahari ini ada Plus keuntungan, minus. ya plus minus, keuntungan dan kerugian. Kalau keuntungannya kan kita bisa dapat vitamin D3 dari sinar matahari. Cuma kerugiannya itu sinar matahari jangka panjang bisa menyebabkan skin cancer atau kanker kulit. Ya. Yang kedua, jangka pendeknya bisa kalau lama-lama kejemur kita muncul flek, kulitnya jadi kusam atau jadi sunburn, perih ya. Nah, jadi ada tips dan trik untuk menjemur sinar matahari. Dilarang menjemur matahari, maksudnya nggak bagus ya kalau jemur di antara jam 10 sampai jam 2 atau 3 siang. Mengapa? Karena kadar UV indeksnya itu paling tinggi pada jam segitu. Jadi disaranin ya mendingan jam 9, jam 7 sampai jam 9 dan durasinya juga 10 sampai 15 menit aja udah cukup. Dan jangan lupa memakai sunscreen di muka. Nah, itu dia. Kalau orang-orang bule itu ya, Dok, ya itu kan suka tanning tuh. Suka tanning, suka sunbath, itu sebenarnya it's okay. Ya, tapi long termnya kalau mereka tanning terus, makanya di Australia itu skin cancernya itu tinggi. Ya, akibat suka sun exposure atau skin tanning. Mereka pasti berjemur di Pantai Kuta Bali itu ya, orang-orang Australia. Oke, Dok. Selanjutnya,
bersihkan sisa riasan. Nah ini kadang-kadang perempuan nih, Iya. aduh dari pagi udah make up gitu ya. Saya. Sore pulang kantor, macet-macetan sampai rumah udah capek langsung pingin tidur. Akhirnya cuman pakai toner aja atau make cleanser ya seadanya. Habis itu Oke. bleksek tidur. Ini juga bisa berakibat fatal pada kesehatan kulit. Jadi kalau riasan itu lebih, kalau misalnya ya make up numpuk, belum campur debu, Itu dia. Ya. Polusi lagi itu ya, kan. nanti menyumbat pori-pori atau folikel, jadilah nanti jerawat. Mhm. Iya. Bisa juga bisul ya. Iya. Karena aduh udah kotor Bisa. semuanya Kalau gitu. digaruk-garuk ya. Kalau ada digaruk-garuk. ya. Oke. Jadi sebaiknya bersihkan. Bersihkan itu sisa-sisa riasan karena memang tidak bagus juga ya karena bisa menyumbat di folikel-folikel pori-pori Iya. muka Dan kita. pembersihannya tergantung. Misalnya kalau pakai make up, nggak bisa tuh pakai sabun doang. Jadi harus pakai pembersih make up dulu yang oil base. Kemudian pakai sabun cuci, terus juga baru pakai toner. Harus yang oil base ya tadi ya. Karena kalau make up itu lebih, Aduh, bisa pakai yang harus- water base. Tapi untuk pada kulit jerawat lebih disaranin untuk menggunakan yang water base. Yang water base ya. Iya. Tapi pastikan make up dibersihkan dengan benar-benar bersih. Oke, yang terakhir dok, vitamin kulit. Nah ini kemudian kalau kulit itu kayaknya vitamin E ya dok ya. Iya. Nah ini kemudian kalau vitamin E ini vitamin kulit juga baik untuk kemudian kesehatan kulit. Jadi vitamin yang disarankan untuk kulit adalah vitamin C, vitamin E, itu karena bisa sebagai antioksidan. Jadi antioksidan ini perannya apa? Jadi kan setiap manusia ya pasti mengalami penuaan ya. Aging ya. Ya, aging ya. Nah, aging ini bisa dari faktor dari dalam ataupun faktor dari luar. Nah itu. Ya, faktor dari dalam kita nggak bisa ya cegah ya, Ya, karena itu. semua orang pasti mengalaminya. Nah, antioksidan ini membantu karena dia melawan radikal bebas. Ya, radikal bebas ini yang dapat menyebab pencepatan dari penuaan dini. Ya. Lebih baik mana dok dari makanan yang mengandung vitamin C, E dan lain sebagainya atau sekarang kan banyak multivitamin yang untuk wanita karir di Jakarta gitu kalau Iya. kota besar itu lebih baik mana? Tentunya makanan penting ya. Vitamin atau suplemen itu sebagai tambahan. Tapi di masa pandemi ini penting sekali untuk menambah konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Oke, makanan boleh, vitamin sebagai penunjang aja Iya. gitu ya dok ya supaya ya tubuh kita tetap baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi juga imunitas tubuh Iya, kita apalagi betul. selama pandemi ini jaga kebersihan tuh nomor satu. Iya. Kebersihan kulit, protokol kesehatan tetap harus diterapkan supaya kita tidak mengalami sakit seperti itu ya dok ya. Betul. Baik, terima kasih Iya. Dr. Evelyn hari ini sudah hadir di Bincang Sehati, ini sangat membantu sekali Iya. untuk mereka-mereka yang mau menjaga kesehatan kulit dan tidak mau mengalami bisul Ya, gitu ya dok terima ya. kasih Mas Sehat-sehat terus, Raden ya. sama-sama. Semoga berguna. Iya, Ya. amin. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Ya. ya, Dr. Evelyn ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.